Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Materi ini adalah masih dalam pokok bahasan atau bab tentang pola dan barisan bilangan. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, perlu saya berpesan dan berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa saya berpesan kepada anak-anakku semua untuk senantiasa melakukan protokol kesehatan, jaga diri, jaga kondisi, tetap semangat belajar walaupun pelajaran kita adalah pelajaran jarak jauh atau pelajaran daring. Baik anak-anak, kita mulai sekarang. Secara umum barisan itu barisan bilangan dan juga deret itu terbagi menjadi dua, yaitu barisan dan deret aritmatika maupun juga barisan dan deret geometri. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Di sini ada dua, ada barisan aritmatika, kelanjutannya atau yang dilanjutkan dengan deret aritmatika. Nah, apa sebenarnya barisan aritmatika itu dan apa juga yang disebut sebagai deret aritmatika? Kita perhatikan ini pengertiannya. Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau tertentu dinamakan barisan aritmatika. Jadi sekali lagi, barisan aritmatika bisa kita buat satu pengertian bahwa suatu barisan jika suku-suku berikutnya pada barisan itu didapatkan dengan cara menambahkan suatu bilangan yang tetap atau tertentu pada bilangan sebelumnya. Itu disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, bilangan yang tertentu tadi, bilangan yang tertentu atau bilangan yang tetap tadi, dalam hal ini disebut sebagai beda atau dinotasikan dengan huruf B kecil atau selisih. Beda atau selisih. Itu pengertian dari barisan aritmatika. Sebagai contohnya ini, ada barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. 2 adalah U1 atau suku pertama, suku yang kedua adalah 4, suku yang ketiga adalah 6, suku yang keempat adalah 8, suku yang kelima adalah 10, suku yang keenam adalah 12 dan seterusnya. Suku yang ke-7 adalah 14. Nah, kalau kita lihat dari 2 menjadi 4 itu kita harus menambahkan 2. Kemudian dari 4 menjadi 6 itu kita juga harus menambahkan 2. Begitu seterusnya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa beda atau selisih dari atau antara suku yang berdekatan itu selalu tetap, yaitu berapa? Yaitu 2. Maka barisan ini disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, kenapa dikatakan sebagai barisan naik? Kalau kita lihat dari 2 menjadi 4, 6, 8, 10, 12. Jadi semakin ke kanan nilainya atau bilangan-bilangannya itu semakin besar atau nilainya semakin naik, sehingga disebut sebagai barisan naik. Ada barisan naik, mestinya ada juga barisan turun. Kita lihat ini ada 12, 10, 8, 6, 4, 2 dan seterusnya. U1 nya 12, U2 nya 10 dan seterusnya. U2 nya U6 nya adalah 2. Nah, kalian bisa menentukan berapa bilangan setelah 2 ini. Kalau kita melihat polanya, nah ini kita bisa lihat 12 jadi 10 itu selalu berkurang. Kurang berapa? Kurang 2. Di sana berapa? Kurang 2 juga. 8 menjadi 6, kurang 2. Nah,
di sini kita bisa mengatakan bahwa beda untuk setiap suku yang berdekatan juga selalu tetap, yaitu berapa? Negatif 2 atau tadi dikurang 2. Kalau kita lihat polanya adalah dikurang 2. Kalau kita lihat bedanya adalah negatif 2. Nah, kenapa dikatakan sebagai barisan turun? Karena nilai atau suku-suku berikutnya itu cenderung lebih kecil daripada suku sebelumnya. Jadi semakin ke kanan nilainya justru semakin kecil. Itu disebut sebagai barisan aritmatika turun. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat bentuk umum atau rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika itu dirumuskan sebagai UN sama dengan A ditambah N dalam kurung N dikurangi 1 kalikan beda. UN itu apa? Suku ke N. B itu apa? Beda. A itu apa? Suku pertama. Nah, bentuk ini bisa dirubah menjadi seperti ini. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kalikan B. Setelah kita kalikan A ditambah dengan B kalikan N, BN, kemudian dikurangi dengan B kalikan 1, B. Sehingga bentuk UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B itu sama artinya dengan UN sama dengan BN ditambah A dikurangi B. Ini boleh. Ya, jadi ini bentuk lain dari bentuk utama tadi. Ini adalah rumus umum untuk menentukan suku yang ke N. Jadi kalau misalkan ditanyakan berapa suku yang kedua, berarti N-nya ini tinggal kita ganti 2. Di sana juga harus kita ganti 2. Tinggal berapa A-nya, berapa B-nya. A itu apa? A adalah suku yang pertama. B itu apa? Beda. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Ada satu contoh, saya punya satu barisan 1, 5 atau 5, 7, 9, 11, 13. Nah, sekarang berapa suku yang ke-50? Kalau kita melihat ini barisannya adalah barisan aritmatika. Ya, jadi selisih antar suku yang berdekatan selalu tetap, yaitu berapa? 2. Dari sini kita bisa melihat berapa A-nya? A-nya suku pertamanya adalah 5. Berapa bedanya? Bedanya adalah 2. Nah, kemudian suku yang keberapa yang ditanyakan? 50. Berarti kita harus mencari U50. Kita boleh pakai rumus yang tadi kita dapatkan terakhir tadi. Bisa juga nih. Nah, dari mana ini 2N ditambah 3 ini? Dari sini. Jadi B-nya kita masukkan, berapa B-nya tadi? 2. Nah, sehingga akan kita dapatkan 2N ditambah. Ya, ditambah A. A-nya berapa? A-nya 5. Kemudian dikurangi B lagi, dikurangi 2. Sehingga akan kita dapatkan 2N ditambah 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? 3. Sehingga UN-nya adalah 2N ditambah 3. 2N ditambah 3. U50 berarti kita bisa langsung gantikan di sini, N-nya di sini adalah dengan 50. Berarti akan kita dapatkan 2 kali 50 ditambah 3 sama dengan berapa? Oke, 100 ditambah 3 sama dengan 103. Cukup mudah kan? Kita lanjut. Contoh yang kedua. Ada barisan bilangan 2, 9, 16, 23, 30, 37. Berapa suku yang ke-80? Kita bisa melihat ini. Antar suku yang berdekatan, berapa selisihnya? 2 menuju 9, 9 menuju 16 dan seterusnya. Ternyata selisihnya selalu tetap, yaitu berapa? Oke, ya, 7. Ya. 7N dikurangi 5. Dapat dari mana ini? Dapat dari rumus tadi. Ya, dari rumus yang tadi BN ditambah BN ditambah A, ya, BN ditambah A dikurangi B. Ya, UN-nya kita dapatkan 7N dikurangi 5. N-nya tinggal kita gantikan 80. 7 kali 80
dikurangi 5. Nah, hasilnya adalah ya ini 555. Contoh yang ketiga. Ada barisan bilangan negatif 2, 1, 4, 7, 10, 13. Berapa suku yang ke 120? Kalau kita lihat jelas barisannya adalah barisan aritmatika. Naik atau turun? Naik. Karena apa? Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kemudian berapa A-nya? A-nya adalah negatif 2. Berapa bedanya? Bedanya adalah 1 menjadi 4. Berarti berapa? 3. Oke. BN 3. Nah, 3N. UN-nya 3N dikurangi 5. Nah, dikurangi 5. Sehingga kalau ditanyakan U120 gampang. N-nya tinggal kita ganti 120. Ya, dikurangi 5. 360 dikurangi 5 ini ya. Hasilnya adalah 355. Ini menentukan suku yang ke N dari barisan aritmatika. Contoh yang keempat. Berapa suku yang ke 200? Kita cari dulu rumusnya. Bedanya berapa ini bedanya? Nah, bedanya 11 kan? Oke. Oh, bedanya negatif ya, negatif. Oke. Ya. Oke. Kalau kita melihat ini barisan bilangan apa? Barisan bilangan yang turun. Ya, barisan bilangan turun. Oke. Barisan bilangan turun. Jadi bedanya ini di sini. Mesti bedanya negatif. Hasil akhirnya adalah negatif 1761. Nah, sekarang contoh soal yang lain. Jika ada suatu barisan aritmatika dengan rumus suku ke N-nya adalah 7N dikurangi 4. Nah, kemudian ditanyakan 5 suku yang pertamanya itu siapa saja. Nah, ini tinggal kita gantikan saja N-nya itu dengan mulai dari 1. U1 berarti N-nya di sini ganti 1. Berarti 7 kali 1 dikurangi 4. Nah, nih. Oke. Ini untuk 1. U1 tadi N-nya diganti 1. Jadi 7 kali 1 dikurangi 4. Hasilnya 7 dikurangi 4, 3. Oh, berarti 3 adalah suku yang pertama. Berapa suku yang kedua? 7 kali 2 dikurangi 4. Oke, 14 dikurangi 4. Baik, hasilnya adalah 10. Nah, dari suku pertama dan suku kedua kita mestinya langsung bisa menentukan. Oh, berarti ini adalah dari 3 sampai 10. Itu berarti punya selisih berapa? Punya selisih itu 7. Oh, berarti setelah suku yang kedua itu 10, berarti suku yang ketiga berapa? 17. Itu tinggal tambah berapa? Tinggal ditambah tuh 7. Baik, nomor 2. Ada barisan bilangan atau barisan aritmatika dengan rumus suku ke N-nya itu adalah negatif 8N ditambah 27. 5 suku yang pertama berapa? Oke. Nah, ini suku yang pertamanya. Tinggal gantikan saja N-nya itu dengan suku yang diminta. Nah, ini suku yang keduanya. Oke. Kalau kita melihat suku yang pertamanya 19, suku yang keduanya adalah 11. Berarti terpaut berapa anak-anak? Negatif 8. Jadi harus selalu dikurangi
8. 19 kurangi 8, 11. 11 kurangi 8, 3. 3 kurangi 8, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini ada suatu barisan bilangan aritmatika dirumuskan UN sama dengan 7N dikurangi 1. Jika UN-nya sama dengan 279, berapakah N-nya? Nah, kita masukkan aja. Tinggal masukkan ke dalam rumus yang diketahui ini. UN-nya diganti berapa? 279. Kemudian 7N-nya tetap dikurangi 1. Tinggal masukkan aja. Oke. Kemudian kita pindah ruas ini. Negatif 1 kita pindah ruas ke kiri menjadi positif 1 atau ditambah 1 sama dengan 7N. Hasilnya adalah 280 sama dengan 7N. Oh, berarti N-nya sama dengan berapa? 280 dibagi 7. Nah, ini anak-anak. Jadi N-nya adalah 40. Jadi kalau kita bisa mengatakan 270 itu bilangan yang keberapa? Jawabannya adalah bilangan yang ke-40. Atau banyaknya bilangan itu ada 40. Baik, yang berikutnya. Caranya sama. Jadi UN-nya ini diganti dengan negatif 171. Oke. Kita pindah ruas. Hasilnya 4N sama dengan 9 ditambah 171. Ini caranya bagaimana? 4N-nya kita pindah ke kiri, negatif 171 kita pindah ke kanan. Jadi lawannya. Jadi 4N sama dengan 180. Oh, berarti N-nya sama dengan berapa? 180 dibagi 4. Oke. Sama dengan 45. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal. Contoh soal terus dari tadi. Suatu barisan aritmatika, ya, diketahui suku kedua adalah 11, suku ketujuh adalah 51. Tentukan rumus umum suku ke N-nya. Kemudian yang B, suku yang ke-47 berapa? Nah, untuk menentukan rumus umum suku ke N-nya mestinya kita harus tahu berapa A-nya atau berapa bilangan yang pertama, berapa bedanya, kan itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam bentuk umumnya. Ini ya tadi ya. Jadi bentuk umumnya tadi kan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. U2-nya tadi berapa? 11, U7-nya 51. Jika U2 sama dengan 11 berarti bentuk ini, ya, bentuk yang ada ini, ya, ini N-nya harus diganti dengan berapa? N-nya harus diganti dengan 2. Ya, sehingga akan kita dapatkan 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, ya hasilnya adalah 1. Berarti akan kita dapatkan A ditambah B. A ditambah B harus sama dengan berapa? 11. Kemudian kalau yang bawah ini N-nya diganti berapa ini? N-nya diganti 7. 7 dikurangi 1 berapa? 7 dikurangi 1, 6. Oke, A ditambah 6B sama dengan 51. Nah, kamu harus ingat lagi nih anak-anak, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya diselesaikan dengan, ya, diselesaikan dengan eliminasi. Ya, eliminasi. Ya, dikurangkan A dikurangi A, kemudian B dikurangi 6B, itu hasilnya adalah negatif 5B sama dengan 11 dikurangi 51 sama dengan negatif 40. Oh, berarti B nya sama dengan berapa? Negatif 40 dibagi dengan negatif 5, hasilnya adalah B nya sama dengan 8. Oke, B nya ketemu 8. Ketika B sama dengan 8, bisa kita masukkan ke dalam satu persamaan. Yang atas ini boleh, bisa juga yang bawah boleh. Nah, kita pakai yang atas ya, kita pakai yang atas. A ditambah B sama dengan 11, B nya kita ganti dengan 8. Nah, A ditambah 8 sama dengan 11, maka A nya sama dengan 11 dikurangi 8, A nya sama dengan 3. Oke, A nya sudah ketemu 3.
B-nya sudah ketemu 8. Oh, berarti rumus umum suku ke N-nya bisa ketemu. Nah, rumus umum suku ke N-nya adalah tinggal kita masukkan, A-nya diganti dengan 3, kemudian B-nya yang ini diganti dengan 8. Sehingga akan kita peroleh 3 ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Nah, dikalikan 1 per 1, 8 kali N, 8N dikurangi 8 kalikan 1, kurangi 8. Oh, berarti sama dengan berapa? 8N dikurangi dengan 5. Karena apa tadi? Negatif 5 ditambah negatif 8 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 5. Ini UN-nya. Nah, kemudian B, berapa suku yang ke-47? Suku yang ke-47 ya tinggal N-nya ini diganti dengan 47. Baik, gitu ya. Jadi itu tadi. Ini contoh yang kedua. Dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, tentukan berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya, kemudian rumus umum suku ke N-nya. Nah, ini caranya sama dengan eliminasi tadi. Gitu ya. Jadi contoh yang tadi tolong dicoba gitu ya, dicoba. Kemudian kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika? Ada barisan mesti ada deret. Kalau barisan bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang diatur disusun berdasarkan aturan tertentu. Jadi bilangan-bilangannya disusun. Tetapi kalau deret itu adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan yang ada pada barisan bilangan. Nah, bila suku-suku pada barisan aritmatika dijumlahkan, atau bila bilangan-bilangan pada barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. Nah, contohnya ini barisannya ya, ini barisannya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini adalah barisan aritmatika. Kenapa? Karena di sini selisihnya selalu tetap, yaitu 2. Nah, kalau bilangan-bilangan ini dijumlahkan, ya, kalau dijumlahkan maka akan kita dapatkan suatu deret. Deretnya mestinya namanya deret aritmatika. Berapa S5? S5 itu artinya apa? Jumlah 5 bilangan yang pertama. Jumlah 5 bilangan yang pertama itu berarti U1 ya, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Tinggal kita jumlahkan saja. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, hasilnya adalah 30. Jadi jumlah 5 suku pertamanya adalah 30. Masih gampang. Nah, sekarang pakai rumusan. Jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika dapat ditentukan dengan satu rumus. Sn, jumlah N bilangan yang pertama, itu dirumuskan sebagai banyaknya bilangan N dikalikan dengan bilangan pertama ditambah dengan bilangan yang terakhir dibagi 2. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan juga di sini. Sn sama dengan N per 2 kalikan A ditambah UN. Nah, padahal UN-nya tadi apa? Barisan aritmatika. A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Nah, sehingga bentuknya akan bisa kita buat dalam satu rumus yang panjang. Itu Sn dari barisan aritmatika itu dirumuskan sebagai N per 2 atau setengah N dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Nah, ini siapa Sn? Sn adalah jumlah N suku yang pertama. Apa B? B adalah beda. Apa A? A adalah suku yang pertama. Apa UN? UN adalah suku yang ke N. Nah, suku yang ke N tadi barisan aritmatika tadi apa? A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kalikan B. Kita lanjutkan. Nah, rumus jumlah suku ke N atau Sn dirumuskan sebagai tadi Sn sama dengan N dalam kurung A ditambah UN dibagi 2. Nah,
jumlah 100 bilangan ganjil yang pertama. Piye? Bagaimana ini cara mengerjakannya? Nih, bilangan ganjil yang pertama itu siapa? 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, UN-nya sama dengan 2N dikurangi 1. Kenapa kok bisa ini? Dengan menggunakan rumus tadi, A kali K, AA ditambah dengan N dikurangi 1 kalikan B. Kita dapatkan rumusan UN sama dengan 2N dikurangi 1. Terus kalau sudah, berapa U pertamanya? Atau langsung ya U100 atau suku yang terakhir, karena kita ingin melihat jumlah 100 bilangan yang pertama, berarti kita harus mencari suku yang terakhir atau suku yang ke-100 ini. Oh, berarti U100 kita tentukan 2 kalikan 100 dikurangi 1. Hasilnya adalah 199. Nah, sekarang kita sudah punya suku pertamanya adalah 1, suku yang ke N-nya atau suku yang ke-100-nya adalah 199. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini hasilnya. Oke, S100 sama dengan 100 kalikan 1 ditambah 199 dibagi 2. Ya, 100 dibagi 2 itu hasilnya 50. Oh, berarti 50 kalikan 1 ditambah 199. 50 kalikan 200. Hasilnya adalah 10.000. Cukup mudah. Nah, ini ada barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapakah S80? Berarti apa ini? Jumlah 80 bilangan yang pertama. Pertama harus kita cari dulu rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N-nya kita dapatkan 4N dikurangi 1. Ya, jadi dapatnya dari mana tadi? Cepat saja ya. Jadi ini tadi selisihnya atau bedanya adalah 4. Kemudian di sini tadi tidak lain adalah apa? B dikurangi A. B dikurangi A. Bedanya berapa tadi? Ya, dikurangi tadi BN. Ya, tadi ya pakai BN tadi. Nah, ini kita dapatkan 4N dikurangi 1. UN-nya sama dengan 80 atau U80-nya sama dengan 4 kali 80, karena yang mau kita cari adalah 8S80 dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah berapa ini anak-anak? 320 dikurangi 1. Hasilnya adalah 319. Ini suku yang ke-80 atau suku yang terakhir. Dalam hal ini adalah dari barisan yang ada ini 80 bilangan yang pertama. S80 sama dengan 80 kalikan ya UN ditambah dengan A atau A ditambah dengan UN ya, 3 ditambah 319 dibagi 2 ya, dibagi 2 ini ya, tandanya hilang tadi. Hasilnya adalah 80 dibagi 2, hasilnya adalah 40 kalikan 322, hasilnya adalah 12.880. Ini anak-anak ya, cukup sederhana, cukup mudah kalau kita mau berlatih. Contoh yang ketiga, 24, 17, 10, 3, negatif 4 dan seterusnya. Barisan aritmatika turun. Kemudian kita disuruh menjumlahkan 120 bilangan yang pertama. Ya. Caranya bagaimana? Ya sama seperti yang tadi, kita cari dulu UN-nya. UN-nya kita dapatkan negatif 7N ditambah 31. Kemudian kita cari berapa? U120. U120-nya. Oke. U120 sudah kita dapatkan. Oke, U120-nya sudah kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya masukkan S120. 120 ya, kalikan negatif 809 ditambah dengan bilangan yang pertama tadi 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 60
kalikan dalam kurung ini ya, kalikan negatif 785, hasilnya adalah negatif 47.100. Nah, ini dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dalam gedung bioskop ya, pada baris pertama ada 15 kursi. Kemudian tiap baris berikutnya bertambah 3 kursi. Tentukan jumlah kursi seluruhnya jika dalam bioskop itu ada 16 baris. Nah, ini kita bisa lihat ini. Nah, ada 15 kursi ini pada baris yang pertama. Berarti apa ini anak-anak? A. Kemudian ini apa ini? B. Ya, selalu bertambah 3. Kemudian 16 ini apa ini anak-anak? 16 baris itu N. Oke, N. Nah, caranya cukup sederhana. Kalau ini tadi dikatakan sebagai A, kemudian ini dikatakan sebagai B, kemudian di sini N, berarti kita harus mencari apa anak-anak? Banyak kursi pada baris yang terakhir dulu. Caranya bagaimana? Pakai rumus tadi. Ya, pakai rumus yang tadi. Ya. UN, cari UN dulu. UN sama dengan A ditambah ya B, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kalikan B. Nanti ketemu rumus suku ke N-nya. Kemudian cari banyak kursi pada baris yang ke-16. Setelah ketemu, baru kita masukkan ke dalam SN. Nah, SN sama dengan N kalikan dalam kurung UN ditambah dengan A dalam tutup kurung dibagi 2. Saya rasa ini dulu anak-anak pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi bahan kalian untuk belajar dan berlatih terkait dengan barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Nah, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, masih jauh dari sempurna. Sebelum saya akhiri, senantiasa semangat untuk belajar, tetap jaga diri, jaga kondisi, dan senantiasa lakukan protokol kesehatan. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.